perkembangan masa anak-anak di fase anak-anak. Tuhan kami. itu ya. Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang psikologi perkembangan mulai dari masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa. Oke, dengan tadi yang udah disinggung di awal, yang psikologi perkembangan tuh mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa. Mungkin kita akan mulai dari psikologi perkembangan di anak-anak dulu. Nah, perkembangan kanak-kanak tuh biasanya terjadi karena faktor lingkungan, terutama orang tua. Misal nih, anak-anak yang dilahirkan beragama Islam, kemungkinan ya, nanti pas besarnya juga jadi seorang muslim. Oh, jadi kayak ini ya, apa tuh namanya? Misalkan si anak dilahir orang Kristen misalkan kan, pasti secara spesifik itu bakal Kristen juga. Iya, Karena kebawa kan. ya, karena didik pola asuh ibunya seperti itu. Pemahaman anak-anak tuh belum sedalam orang dewasa kan, karena dia tuh masih berimajinasi. Contohnya kalau misalkan anak-anak kalau misalkan pengen tidur tuh pengen diceritain buku cerita, karena emang di otak dia tuh imajinasi aja. Makanya kalau misalkan mau tidur diceritain buku dongeng, kisah-kisah nabi, ya seperti itu sih. Pemahaman saya dari perkembangan anak-anak mungkin seperti itu. Menurut Putra, perkembangan remaja seperti apa? Di perkembangan remaja nih, biasanya remaja itu dia tuh bergantung kepada lingkungan sama kayak di anak kecil. Cuma anak kecil kan lingkungannya itu kayak pola asuh dari orang tua kan. Nah, pas masa remaja nih, biasanya remaja-remaja misalkan dia mau ke pasar sama orang tuanya, sama ibu sambil digandeng, biasanya udah mulai gengsi. Karena apa? Kayak ada rasa malu gitu, udah gede, padahal dia belum gede kan. Nah, di rasa remaja itu di lingkungan itu lebih ke pergaulan gitu. Ketika teman dia berbuat baik, misalkan teman dia suka berjamaah, suka sholat, suka ngaji, pasti secara otomatis si remaja yang itu dia bakal ngikutin temannya. Nah, ketika si temannya kayak temannya mabok, zina, atau judi, atau main slot kan, pasti nggak plot twist dia bakal ikut si temannya itu kan. Nah, remaja seperti itu lebih ke lingkungan, apa yang dia anggap keren, pasti dia bakal ikut. Berarti di fase kanak-kanak sama remaja tuh sama melalui faktor lingkungan gitu ya. Tapi remaja tuh lebih luas jangkauannya ya. Mungkin karena udah tahu media sosial juga gitu kan. Di fase dewasa ini kan, masa dewasa sama remaja kan nggak jauh beda kan. Remaja mungkin dari 15 sampai 20, kalau dewasa 20 ke atas. Nah, ada perbedaan nggak sih si remaja sama si dewasa itu? Di sini juga fase dewasa dari umur 20 ke atas, banyak juga ilmuwan yang bilang bahwa kalau di luar sana juga banyak orang dewasa yang kurang gitu akan pemahaman agamanya. Terus orang dewasa tuh cenderung mementingkan dirinya sendiri, kayak misalkan kalau kita sholat terus berdoa itu tuh lebih ke berdoa untuk dirinya sendiri gitu. Ini juga orang dewasa cenderung lebih menerima adanya perbedaan di lingkungan masyarakat gitu. Misalnya ada yang agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Sama-sama kayak anak-anak dan remaja gitu, dewasa juga sering menanyakan tentang ajaran-ajaran agama, tapi tidak hanya agama yang dianut, dengan agama orang yang Antar agama. Mungkin segitu kalau yang dewasa. Mungkin dari ketiga yang tadi kita udah bahas, mungkinnya dari anak kecil, terus dari remaja, terus dari dewasa. Paling rata-rata dari ketiga itu menanyakan tentang konsep Tuhan paling ya. Apa sih itu Tuhan? Tuhan itu gimana sih bentuknya? Tuhan itu kenapa sih nggak wujudin tentang dirinya? Contohnya, coba boleh minjem tangan. Ini tangan kan, ketika digebuk pasti sakit. Sakitnya kelihatan nggak? Enggak. Tapi kerasa. Itu Tuhan itu ada, cuman bukan dilihat pakai mata, tapi dilihat pakai hati. Cuman bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Itu Tuhan. Terus kayak banyak yang bertanya, Tuhan itu di mana sih? Kalau di kitab Tijan itu pertanyaan itu tidak pantas ditanyakan untuk Tuhan. Kenapa?
kenapa tidak pantas, kayak misalkan kita nanya kenapa sih ibu kita hamil, nah itu seperti pertanyaan kayak gitu. Itu konsep Tuhan. Terus yang selanjutnya ada konsep doa. Doa itu kan antara hamba dan Kholik, sang pencipta kan. Ketika kita berdoa, tapi si orang yang berdoa itu ketika dia menyebut dia ingin kaya, dia ingin punya jodoh, dia ingin punya ini punya itu, tapi ketika dia berbicara seperti itu, tapi pikirannya tidak fokus ke apa yang dia bicarakan. Berarti hati sama pikiran beda ya. Ya, ibaratkan ketika kita jalan sama yang lain, tapi hati kita sama orang lain. Ibaratkan seperti itu. Oke. Ya mungkin pemahaman dari kelompok kami segitu. Kalau ada kurangnya itu satu dari kami langsung ngontak tuh. Ya mungkin segitu dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang atau salahnya. Mungkin kekurangannya datang dari diri kami, kelebihnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.